Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin insert cheese brownies mini. Enak banget rasanya, super nyoklat dan super keju. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama siapkan mangkok dan saringan. Kita akan siapkan bahan A yang terdiri dari 200 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Kemudian ada 50 gram bubuk coklat, good quality. Jadi semakin bagus kualitas dari bubuk coklatnya, rasanya akan semakin enak ya teman-teman. Jadi semuanya tergantung dari kualitas bubuk coklat yang kita pakai. Tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Kemudian bahan kering ini akan kita ayak dulu ya supaya nanti tidak ada yang bergumpal dan juga bergerindil. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman nggak ketinggalan. Dan kalau udah, terima kasih. Nah, setelah diayak kita akan campur lagi supaya nanti bisa lebih merata ketika kita masukkan ke dalam adonan. Kalau sudah, ini akan kita sisihkan dulu karena kita akan menyiapkan bahan B, yaitu bahan cair yang terdiri dari 300 ml air panas, kemudian ada 2 saset atau setara dengan 80 gram susu kental manis rasa coklat. Kita masukkan ke dalam air ya teman-teman, lalu tambahkan dengan pasta coklat. Jadi ini supaya nanti warnanya bisa lebih pekat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau skip atau tidak dipakai itu boleh banget ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja sama apa yang teman punya di rumah. Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan kalau sudah ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan mangkuk lagi yang lain, tambahkan dengan 1 butir telur, aku pakai yang ukurannya sedang. Lalu masukkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian kita akan aduk semua bahan ini sampai nanti warnanya pucat teman-teman. Jadi nggak perlu sampai gulanya larut banget, tapi kita aduk aja sampai pucat warnanya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi gulanya memang sudah mulai larut dan warnanya sudah memucat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan bahan B atau bahan cair yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan secara perlahan sambil diaduk. Jadi proses ini juga akan melarutkan gula yang tadi masih bergumpal-gumpal. Kita masukkan keseluruhan bahan cairnya ya, sambil diaduk pakai whisker. Nah, kalau sudah seperti ini kita aduk lagi. Selanjutnya kita akan masukkan bahan A atau bahan kering yang tadi sudah kita ayak dan kita aduk. Kita masukkan bertahap supaya nanti mengaduknya juga lebih mudah. Nah, ini kita masukkan sisanya, kita masukkan semuanya, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata dan benar-benar tidak ada lagi bahan kering yang bergumpal. Kalau sudah, lanjut kita tambahkan dengan minyak sayur sebanyak 50 ml. Lalu aku juga sudah siapkan 100 gram margarin yang dicairkan. Ini semua takarannya ini boleh diganti dengan 150 ml minyak ya teman-teman. Jadi kalau nggak mau pakai margarin nggak apa-apa, diganti aja dengan minyak sayur. Jadi total keseluruhan tuh minyak sayurnya 150 ml. Kita aduk sampai tercampur rata, memang agak susah pada awalnya, tapi diaduk aja sampai tercampur rata sampai benar-benar tidak ada minyak yang masih terpisah atau mengendap. Nah, nanti teksturnya dia cair seperti ini teman-teman. Tidak begitu cair sih, agak kental. Kita akan istirahatkan dulu sekitar 10 menit supaya adonannya lebih rileks. Kemudian kalau sudah 10 menit diistirahatkan, kita aduk lagi menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur menjadi satu. Sampai seperti ini teksturnya teman-teman. Selanjutnya kita akan siap untuk memanggang. Untuk cetakannya, aku pakai cetakan koin seperti ini. Ini yang 7 lubang. Lalu hidupkan api ke api sedang cenderung kecil. Kalau sudah mulai panas, kita oleskan margarin supaya nanti adonannya tidak lengket ya. Kita oleskan secukupnya saja. Kemudian masukkan sedikit adonan. Jadi mungkin sekitar setengah atau seperempat dari tinggi cetakan. Kurang lebih ini setengah centong sayur teman-teman untuk lapisan pertama.
Selanjutnya aku akan masukkan keju oles di bagian tengahnya. Aku pakai keju yang ini. Nah, keju yang sudah dipotong-potong ini kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Jadi untuk banyaknya keju ini sesuai dengan selera teman-teman ya. Kayaknya sih semakin banyak semakin enak, cuman disesuaikan dengan besarnya brownies yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan tutup lagi bagian atasnya dengan menggunakan adonannya tadi. Kurang lebih nanti sekitar 3/4 atau sampai penuh cetakannya boleh. Ini tuh cetakan aku terlalu tinggi, jadi aku hanya isi sekitar 3/4 dari tinggi cetakan ya teman-teman. Kemudian akan kita tutup 1 menit pertama, silakan dipanggang dengan menggunakan api sedang. Kemudian 10 menit berikutnya dipanggang menggunakan api kecil. Setelah 10 menit dipanggang, jadi totalnya 11 menit ya. Setelah 11 menit dipanggang, kita akan balik adonannya perlahan saja teman-teman menggunakan alat dengan hati-hati supaya nanti tidak cuil ya bagian bawahnya. Nah, tuh bagian bawahnya matang secara sempurna, jadi tidak begitu gosong, warnanya coklat cantik gitu. Kita balik aja secara keseluruhan, lalu kita akan lanjut panggang menggunakan api kecil kurang lebih sekitar 2-3 menit. Jangan lupa ditutup ya. Total pemanggangannya sekitar 13-14 menit. Jangan terlalu lama, nanti dia bisa menyebabkan hangus. Tapi ini tuh enggak pas banget. Tapi nanti disesuaikan dengan tebal tipisnya teflon kalian dan juga besarnya api dari kompor kalian ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang di kedua sisinya langsung aja kita angkat teman-teman dan lanjut panggang sisa adonan. Untuk panggangan selanjutnya jangan lupa diolesi lagi ya loyangnya supaya tidak lengket. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya insert cheese brownies mini-nya udah aku packing. Hasilnya banyak banget teman-teman, kalau nggak salah sebanyak 18 pieces. Dengan ukuran teflon yang lumayan seperti itu tadi. Ini sudah aku packing, sudah aku kemas seperti ini. Kalau untuk hasilnya bisa dilihat, jadi di bagian atas seperti itu, di bagian bawahnya seperti ini. Teman-teman terserah mau di packing menghadap yang mana. Kalau aku sih kayaknya lebih ke bagian bawah ya teman-teman, jadi dia lebih rata gitu hasilnya. Teksturnya juga lebih bagus. Kemudian kalau mau dijual boleh dimasukkan dengan plastik OPP. Boleh yang polos, boleh yang bermotif seperti ini. Cantik banget hasilnya. Teman-teman lihat, Masya Allah, cantik ya. Dan kalau mau lihat gimana sih hasil bagian dalamnya, kita buka sama-sama ya teman-teman. Jadi ini tadi aku pakai keju oles, hasilnya Masya Allah lumer banget. Dan ini super ngeju teman-teman, browniesnya super coklat, terus isinya juga super ngeju. Banyak banget ya aku isinya, semakin banyak sih tentunya semakin enak. Wow, Masya Allah ini enak banget loh teman-teman. Manisnya pas, browniesnya juga matang sempurna, tidak hangus tapi juga tidak mentah bagian dalamnya, jadi pas banget, cocok untuk dijadikan ide jualan, suguhan ketika ada momen-momen penting atau dibuat isian snack box. Ini tuh recommended banget, cantik banget dan juga rasanya enak. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.